Oksidatornya adalah mengisi, sehingga oksidatornya zat yang mengalami reduksinya siapa? Reduksi yang mengalami reduksi itu adalah kemudian reduktor, zat yang oksidasi. Coba cek oksidasi. Yang mengalami oksidasi siapa? H2. Jadi H2. Jadi reduktornya adalah H2. Silahkan di screenshot dulu. Ini Mas. Ini loh, ini apa nih? Silahkan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal nomor 2. Saya tulis ya, Cu ditambah 4HNO3 menjadi 2 kali ditambah 2NO, 2 ditambah 2H2O. Cu berdiri sendiri jadi 0. Valensinya ini dihilangkan 4, 2, ini tidak dipakai. Ya. Totalnya ini adalah 0. Ya. H itu selalu positif 1. O itu selalu negatif 2 kalikan 3 negatif 0. Sehingga N-nya supaya ini hasilnya 0, N-nya harus positif 5. Ya. Positif 5. Ya, totalnya harus 0. Sekarang ini yang CuO ini Bapak terangkan ya. Saya terangkan, saya pisah ya karena ini persamaan yang rumit. CuNO3 2 kali. Nah, ini kan Cu tadi ini kan 1 nih. Tukar ke sana, ini tukar ke sini. Sehingga jadinya Cu2 plus NO3 min. Jadi Cu-nya ini adalah ya, Cu-nya adalah positif 2. Ini totalnya adalah negatif 1. Jadi O itu negatif 2 kalikan 3 negatif 6. Totalnya negatif 1, berarti ini harus positif 5. Ya, terus kita taruh angka-angkanya. Cu positif 2, N positif 5. Taruh yang sudah kita cari. Cu positif 2, N positif 5. Nah, O nggak usah ditulis. Kemudian NO2 totalnya adalah 0. O selalu negatif 2 kalikan 2 negatif 4. Berarti N-nya ini positif 4, totalnya harus 0. H, O nggak usah dicari karena H selalu positif 1, O negatif 2. Terus kita cek Cu di sini. Cu ini 0 menjadi positif 2, berarti naik. Bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi positif 2. Berarti peristiwa yang terjadi adalah oksidasi. Kemudian kita lihat lagi. Di sini N-nya positif 5, terus menjadi N-nya positif 4. Berarti turun dari positif 5 ke positif 4, turun berarti reduksi. Ya, sudah jelas ya. Berarti kita cari hasil oksidasi. Hasil oksidasinya siapa? CuNO3 2 kali CuNO3 2 kali. Hasil ya reduksi. Hasil reduksinya siapa? NO2. Angka depannya ini koefisien nggak usah ditulis. Kemudian reduktor. Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi adalah Cu.
Kemudian oksidator, zat yang mengalami reduksi yaitu HNO3. Dah, silahkan screenshot jawaban nomor 2. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Saya kasih 4 contoh. Cl2 ditambah 2 NaOH menjadi NaCl menjadi NaClO ditambah H2O. Cl2 kan berdiri sendiri nih, 0. Ini koefisiennya nggak usah dilihat. NaOH totalnya adalah 0. Na itu golongan 1A. Kalau golongan 1A, bilangan oksidasinya pasti positif 1. Ya. O negatif 2, H positif 1. Jadi totalnya 0 nih. Coba positif 1 kurangi 2 tambah 1 berarti 0. Terus Na itu golongan 1A berarti golongan 1A berarti positif 1. Supaya totalnya ini 0 berarti Cl-nya negatif 1. Nah, berikutnya. Na ini totalnya kan harus 0 nih. Na itu golongan 1A positif 1. O selalu negatif 2. Berarti Cl-nya di sini supaya totalnya 0, Cl-nya adalah positif 1. Cl-nya jadi positif 1. Positif 1, positif 1 kurangi 2, 0. H2O nggak usah dilihat, karena H2O udah jelas, itu udah positif 1, O negatif 2. Terus kita cek, Cl-nya ini berubah dari 0 menjadi minus 1. Cl-nya 0 jadi minus 1, berarti turun bilangan oksidasinya dari 0 jadi minus 1, berarti mengalami reduksi. Kemudian Cl-nya ini juga berubah dari 0 sekarang menjadi positif 1, berarti naik. Jadi sumber yang berubah sama, yaitu Cl2-nya ini bisa mengalami reduksi, bisa mengalami oksidasi. Oksidasinya 0 menjadi positif 1. Ya. Baru kita tulis hasil oksidasi. Hasil oksidasinya adalah NaClO. Hasil reduksinya adalah NaCl. Kemudian oksidatornya itu zat yang mengalami reduksi itu Cl2. Kemudian reduktor itu zat yang mengalami oksidasi, ya sama Cl2. Jika oksidator dan reduktornya ini sama, ya ini reoksidator dan reduktornya itu sama, ya, oksidator dan reduktornya sama, ini persamaan ini dikenal dengan reaksi, ya, redox, autoredox, atau reaksi disproporsionasi. Apa reaksi disproporsionasi atau autoredox? Adalah reaksi yang, ya, reduktor dan oksidatornya sama, ya. Reaksi yang reduktor dan oksidatornya itu sama disebut reaksi autoredox atau disproporsionasi. Ya, silakan screenshot dulu. Nah, screenshot dulu ya. Nomor berikutnya.
Nomor 4. Ya. 2H2S ditambah SO2 menjadi 3S ditambah 2H2O. Jadi kalian nggak usah lihat koefisiennya ini. Jadi ini totalnya adalah 0. H itu selalu positif 1 kalikan 2 jadi positif 2. Supaya totalnya 0 berarti S-nya minus 2. Ini juga sama, totalnya harus 0. O itu selalu minus 2. Kalikan 2 jadi negatif 4. Supaya totalnya 0 berarti S-nya positif 4. S ini berdiri sendiri jadi 0. Yang ini nggak usah dicari H2O, udah H positif 1, O negatif 2. Terus kita lihat. Di sini S-nya negatif 2 menjadi 0, berarti naik. Berarti mengalami oksidasi. Ya, berikutnya yang S ini positif 4. Positif 4 menjadi ya positif 4 menjadi 0 berarti turun, reduksi. Sehingga hasil oksidasinya S. Hasil reduksinya S juga. Reduktor itu yang mengalami oksidasi itu H2S. Oksidator yang mengalami reduksi itu adalah SO2. Dan di sini ternyata hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Berarti ini disebut reaksi ya. Reaksi namanya konproporsionasi, yaitu reaksi yang hasil reduksi dan hasil oksidasi sama. Itu reaksi konproporsionasi. Ya, silakan di screenshot dulu. Ya, screenshot dulu. Ya, sekarang kamu kerjakan soal nih. Ya, coba kerjakan. KClO2 ditambah 3S menjadi 2KCl ditambah 3SO2. Bapak bantu sedikit, ini nggak usah dilihat. K itu golongan 1A, jadi biloxnya positif 1. Silakan cari. Bapak kasih waktu 3 menit.
Kita cocokkan ya. Ini totalnya 0. K itu golongan 1A positif 1. O negatif 2 kalikan 2 negatif 4. CL-nya adalah supaya 0 jadi positif 3. S berdiri sendiri 0. K itu golongan 1A positif 1. CL-nya ini negatif 1. Totalnya harus 0. Berikutnya lagi ini totalnya harus 0. O itu negatif 2 kalikan 2. Jadi negatif 4. S-nya positif 4. Dah, terus kita lihat sini. CL dari positif 3 menjadi negatif 1. Berarti turun. Reduksi. S dari 0 menjadi positif 4. Berarti naik. Oksidasi. Sehingga hasil oksidasinya adalah SO2. Hasil reduksi itu adalah KCl. Terus zat yang mengalami oksidator. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu KClO2. Sedangkan reduktor zat yang mengalami oksidasi yaitu S. Udah ya, silahkan screenshot dulu. Silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Coba soal ini satu terakhir nih. Saya soalnya banyak nih, ada sampai 8. Nah, sampai 8 nanti coba di rumah. Coba yang kita ambil yang mana terserah. Yang rumit ini aja. Yang rumit aja, Bapak langsung bahas saja ya. Yang rumit nomor. Jadi, yang nomor 6 kamu coba sendiri di rumah. Ini nanti, yang ini Bapak bantu ya. Bapak bantu yang ini. Ini SO4 itu selalu 2 min. Jadi CU-nya harus 2 plus. Ya. Nah, ini Bapak bantu ini, kamu selesaikan semuanya ini. Ini kayak tadi, ya. K itu positif 1, O dan sebagainya. Ya, kamu coba yang ini nanti di rumah. Screenshot dulu nomor 6 nih, Bapak bantu yang ini yang rumit. Sudah, Bapak lanjutkan lagi. Saya kasih contoh yang terakhir nomor 7. 2 ini saya hilangi. 3 hilangi. Ini hilang. Ini hilang. K itu golongan 1A. Sehingga biloxnya positif 1. Ini totalnya 0. 0. Berarti K-nya positif 1, O-nya negatif 2 kalikan 4, negatif 8. Berarti totalnya supaya 0, berarti ini positif 7. H positif 1 kalikan 2, positif 2. O itu negatif 2 kalikan 4, itu negatif 8. Berarti supaya 0, C-nya ini harus positif 6. Terus berikutnya. Ya, hati-hati. Tapi ini C-nya ada 2. Karena C-nya 2 harus dibagi 2. Sehingga C-nya adalah positif 3. Ya. Kemudian H2SO4. H selalu positif 1 kalikan 2 positif 2. O negatif 2 kalikan 4 negatif 8. Totalnya harus 0. Berarti S-nya adalah positif 6. K positif 1 ya kalikan 2 jadi positif 2.
O selalu negatif 2, berarti kalikan 4 negatif 8, totalnya harus 0, berarti ini positif 6. Positif 6. Ya, kemudian MnSO4, Mn ya. Mn ini positif 2 karena SO4 jadi gini, MnSO4. Ingat ya, SO4 itu selalu 2 min ditambah Mn-nya jadi positif 2. Jadi Mn-nya positif 2, totalnya ini 0, O itu negatif 4 kalikan 2 jadi negatif 8, ini positif 6. Ini totalnya 0, O itu negatif 2, berarti ini negatif 4, berarti ini positif 4. Ya, H2O nggak usah. Kita lihat nih ya. Mn-nya jadi positif 7 menjadi positif 2, berarti turun. Reduksi. C positif 3 menjadi C-nya positif 3 menjadi positif 4. Berarti oksidasi. Berarti hasil oksidasi itu adalah CO2. Hasil reduksi itu adalah MnSO4. Terus oksidator, zat yang mengalami reduksi yaitu KMnO4. Kemudian reduktor, zat yang mengalami oksidasi yaitu H2C2O4. Udah, screenshot dulu jawaban terakhir nih. Sisanya kamu coba sendiri di rumah ya. Silakan screenshot. Udah sampai sini, nanti dicoba lagi di rumah. Ada yang nggak bisa, tolong kasih tahu Bapak. Rencananya nanti ada latihan soal khusus kimia dari soal LKS ya, kita bahas tentang reaksi redoks. Udah, Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.